Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Waqad marra hilal thalathata asabi' min duni ayya darsin ya bisababi wujudil imtihan wa kadzalika at-tadrib allati ataha al-aqsam fi al-madrasah. Baik anakku sekalian, sudah beberapa minggu ini ya kita tidak berjumpa via Zoom ini karena memang ada beberapa agenda di sekolah seperti ujian ataupun drilling ya. Nah, hari ini kita coba lanjutkan kembali materi kita tentang fikih ya. Oke. Fikih pada beberapa minggu yang lalu kita telah sampai pada pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah. Waktu itu kita sudah ambil tentang apa itu hukum, kemudian aqsamul hukum, ya pembagiannya seperti apa, yaitu waktu itu kita bahas ada hukum taklifi dan juga ada hukum wad'i. Hukum taklifi kita kenal kemarin ada 5 ya, ada wajib, ada mubah, ada haram, ada makruh, ada mandub. Kemudian hukum wad'i kemarin juga kita kenal ada sabab, ada syarat, dan juga ada mani'. Nah, hari ini kita telah sampai pada masih di pembahasan tentang hukum wad'i, tapi pada pembahasan yang lainnya, yaitu tentang al-hakim dan nanti yang setelahnya. Sebentar, kita pindah dulu gambarnya. Nah, oke. Kita pembahasan yang ketiga ya tentang al-hakim. Apa itu hakim? Ya, hakim itu adalah isim fa'il dari kata hakama yahkumu hakim. Hakim ini berarti orang yang membuat hukum. Ya, di sini kita ke yang mabhasul awal ya. Al-mabhasul awal ta'rif ya al-hakim. Apa ta'rifnya atau definisinya? Di sini ada 2 makna ya. Yang pertama dan yang kedua. Al-ma'na al-awwal annal hakim huwa wadhi'ul ahkam wa musbituha wa munsyi'uha wa masdaruha. Artinya apa? Annal hakim, bahwasanya hakim huwa adalah wadhi'ul ahkam, orang yang membuat hukum, wa musbituha, juga orang yang menerapkannya, dalam arti yang mengeluarkannya, wa munsyi'uha, juga yang memprosesnya, wa masdaruha, dan juga sebagai sumbernya. Jadi yang membuat, yang merencanakan, yang menetapkan, dan juga yang menjadi sumber daripada hukum tersebut disebut hakim. Al-ma'na tsani, makna yang kedua, yaitu annal hakim huwallazi yudriku al-ahkam wa yudhiruha wa ya'rifuha wa yakshifu anha. Bahwasanya hakim dia adalah allazi yudrikul ahkam, mereka yang faham tentang ahkam, hukum-hukum, wa yudhiruha wa ya'rifuha wa yakshifu anha, dan juga mereka yang mengetahui dan juga menguasainya ataupun bisa memberikan bahasa gampangnya itu yang bisa mengambil kesimpulan daripada hukum tadi. Nah, wa bina'an 'ala dzalik, maka dijelaskan di bawahnya, fal hakimu bil ma'nal awwal huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka dari 2 kesimpulan arti tadi dapat disimpulkan bahwa makna yang pertama yang dimaksud dengan hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau definisi yang pertama kan berarti yang menciptakan, yang memproses, yang mengeluarkan, dan sumbernya berarti siapa? Ya, hukum itu sumbernya Allah. Berarti memang
Makna yang pertama merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an ataupun hukum-hukum yang ada di kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan lain sebagainya ya. Maka definisi hakim di makna pertama adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqu al-Bari'ul Musawwir ya. Al-Musyri'u lil ahkam. Dialah Allah yang kemudian syariatkan hukum-hukum tersebut, wal munsyi'ulaha, dan juga yang membuat hukum tersebut. Wa huwal masdarul wahid lil ahkam syar'iyyah li jami'il mukallafin. Dan Allah lah satu-satunya sumber yang menjadi atau yang menjadi sumber bagi seluruh hukum-hukum syariah ya bagi kita para mukallaf. Fala syar'a fil islami illa minallahi ta'ala. Maka tidak ada syariat di dalam Islam kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali di dalam kajian Islam ada istilah hal yang tidak disyariatkan tapi dianggap sebagai syariat, itu salah kaprah. Karena apa? Kalau kita anggap itu sebagai syariat, maka harus memang ada ya itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang Allah perintahkan langsung melalui Al-Qur'an atau yang Allah perintahkan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dasarnya harus kalau itu hal yang berkaitan dengan tasyri' atau syariat. Sawa'un akanatul ahkamu taklifiyah am wad'iyah. Baik itu hukum-hukum taklifi yang sifatnya wajib atau haram atau mubah atau sunnah, atau wad'iyah atau hukum-hukum yang mengiringi daripada suatu amalan ya yang sifatnya wad'i, seperti syarat-syaratnya seperti apa, rukun-rukunnya seperti apa ya, itu masuk daripada ahkam asyariyah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Fala hukma illa ma hakama bihi. Ya, maka tidak ada hukum kecuali yang sudah Allah gariskan. Hadza bittifaqil muslimina jami'an. Dan ini adalah muwafaqah atau kesepakatan dari seluruh umat Islam dimanapun itu. Lam yukhalifu bidzalika ahadun minhum. Sebentar, kita baik. Lam yukhalifu dzalika ahadan minhum yu'minu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Qur'ani dusturan wa bil Islami dinan. Ya, baik. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Qur'an ataupun kepada Islam, maka tidak ada yang menyelisihi bahwa al-masdarul awwal lil ahkam huwa Allah Subhanahu wa taala. Fallahu huwal musyri' lil ahkam. Maka Allah adalah pensyariat dari semua hukum-hukum yang ada, wa huwal mujibu laha bittifaq, dan Allah juga yang memerintahkannya dan itu disepakati oleh semuanya. Walidha wada'a ulama'ul usul al-qaidah al-masyhurah la hukma illa lillah. Maka dari itu para ulamaul usul menerapkan suatu kaidah yang cukup terkenal, yaitu apa? La hukma illa lillah. Nah, ini kaidah yang harus kita camkan bersama ya. La hukma illa lillah. Artinya apa? Tidak ada hukum kecuali ya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau ini di konteks tasyri' ya, kalau ada anjuran ya entah itu peribadatan atau apa, kok nggak ada dasarnya dalam dari Allah baik di Al-Qur'an atau di hadis, maka ya itu bukan syariat namanya ya. Mungkin itu budaya, mungkin itu juga ajaran yang dari manusia ya kan. Ya, selama yang dari manusia sendiri kalau itu nggak bertentangan dengan tasyri' tidak masalah. Tapi kalau bertentangan dengan tasyri' ya ini harus kita hati-hati. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Baik. Di sini dikatakan al-hukmu kama sabaqa bi annahu khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Seperti halnya yang sudah pernah dijelaskan bahwa hukum itu adalah khitabullahi ta'ala, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan af'al mukallafin ya, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Fal hukmu huwallah, fal hakim huwallah.
Dan hakim yaitu Allah sendiri, alladzi yasduru anhul khitab, yang dimana Allah lah merupakan sumber daripada khitab tersebut. Wa tarji'u ilaihil ahkam, dan segala hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pemaknaan yang pertama tadi ya. Kemudian na'ti ila al-mabhatsus tsani. Ya apa itu apa? Makanatul hakim fil Quran. Ya, makanatul hakim fil Quran apa? Kedudukan hakim dalam Al-Quran. Oh ya, sebelumnya tadi nyambung sedikit. Tadi dijelaskan bahwa makna hakim yang pertama adalah ya yang menciptakan itu, berarti Allah. Kemudian makna yang kedua tadi hakim dalam arti orang yang memahami, yang menyimpulkan, yang mengambil suatu istinbat hukum. Nah, ya disinilah peran para ulama, di mana mereka berdasarkan pemahaman mereka, penafsiran mereka, sehingga mengeluarkan suatu produk hukum. Nah, maka ini sebagai hakim dalam istilah sesama manusia, ya, yaitu para ulama. Baik, kita lihat di sini al-mabhath tsani, ya. Wastadalla al-ulama ala dzalika bi adillatin katsiratin. Kedudukan hakim di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 57 Allah berfirman, Innil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ya, fal ayatul karimatu hasirat al-hakimiyah billahi ta'ala wasta'mal al-Qur'an al-Karim adatul hasr li ta'kid hadzal ma'na. Innal hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya apa? Innal hukmu, bahwasanya hukum illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini semakna dengan kaidah tadi ya, la hukma illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Ya, dari situ dihikayatkan suatu kebenaran-kebenaran wa huwa khairul fasilin. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 49. Ya, yang kedua, wa anihkum bainahum bima anzalallahu fala wala tattabi' ahwa'ahum, dan dalam mereka berhukum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang sudah Allah turunkan dari hukum. Berarti apa? Dulu zamannya Nabi Musa Allah turunkan Taurat, zamannya Nabi Isa Allah turunkan Injil, dan zamannya kita sebagai umat Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Qur'an. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka. Nah, jadi al-ayatul karimah bayyanat annal hukmul wajib 'alal mu'minin huwa ma anzalallahu ta'ala. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya hukum yang wajib untuk semua orang mukmin adalah apa yang sudah Allah gariskan. Walaysa ma tamilu ilail ahwa, bukan hukum-hukum yang merupakan produk hawa nafsu, ya, wan nufusu wal uqul al basyariyah, ataupun juga hasil daripada akal-akalannya atau pemikirannya manusia. Jadi itu ya. Kemudian dalil yang ketiga, sebentar. Nah, dalil yang ketiga di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 44 dan juga surat Al-Maidah 45. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya, ini sebenarnya ayat dengan redaksi yang hampir sama ini ada 3 ya. Yang pertama, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dalam ayat lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Dalam ayat lain, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Jadi artinya apa? Wa man lam yahkum, dan barang siapa belum berhukum bima anzalallah, dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Dalam ayat lain disebut termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat lain disebut sebagai orang yang fasik. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mau kemudian berhukum dengan apa yang sudah Allah turunkan, baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui nabi-nabinya, dihukumi dengan kategori bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Apa bedanya? Tergantung kefatalan dan konteks daripada keengganan mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Ya, kalau sampai menantang bisa kafir, kalau menyalahgunakan bisa zalim, kalau menolak tapi dalam hatinya masih mengimani, ya fasik misalkan. Ya, ketiganya adalah
label predikat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang menolak penggunaan hukum Allah. Maka dari sini, dari keempat ayat yang tadi kita baca menunjukkan bahwasanya kedudukan al-hakim ya di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri ya adalah sebagai zat yang zat yang kemudian mengukuhkan bahwasanya manusia diberikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang syariat itu kemudian harus mereka jalankan. Baik. Nah, itu tadi tentang Al-Hakim ya. Apa itu hakim? Bagaimana kedudukannya? Itu tadi. Al-Faslur Rabi, kemudian sub bab yang keempat yaitu tentang Al-Mahkum Fih ya. Ini tentang Al-Mahkum Fih. Sebentar. Ya, al-mahkum fih ini apa? Al-mahkum fih, ta'rif al-mahkum fih huwa fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi khitabus syari' wa dhalika anna kullu hukmin min ahkam asy-syari' yata'allaqu bi fi'lin min af'alil mukallafin sawa'un kana al-hukmu iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Ta'rif al-mahkum fih adalah sebentar. Nah, apa ini ya? Yaitu fi'lul mukallaf, perbuatan seorang mukallaf, alladzi ta'allaqa bihi khitabus syari', terkait dengan apa yang sudah Allah sampaikan. Wa dzalika anna kullu hukmin min ahkamis syari' yata'allaq bi fi'lin min af'al mukallafin. Yaitu bahwasanya semua yang kemudian semua hukum yang Allah berikan ya itu berhubungan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia yang mukallaf. Seorang manusia yang mukallaf itu seperti apa ya? Yang sudah dibebani kewajiban, berarti orang yang sudah balik ya. Sawa'un kana al-hukmu iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Baik itu hukum yang sifatnya wajib atau sifatnya pilihan atau yang kemudian dilarang. Waqad sabaqa ta'riful hukmu bi anna Allah ya bi annahu khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Fal khitabu lahu mahal wa hadzal mahal huwa fi'lul mukallaf. Jadi segala ucapan terkait hukum itu ada tempatnya. Wa hadzal mahal huwa fi'lul mukallaf, dan tempatnya atau konteks dari ini semua adalah perbuatan seorang mukallaf. Baik, kita lanjutkan. Wa hadzal fi'lu imma ay yakuna wajiban aw manduban aw makruhan aw haraman aw mubahan. Dan hukum ini ya dari al-mahkum fi itu bisa jadi sifatnya itu wajib, bisa sifatnya mandub. Mandub itu apa? Sunnah ya kemarin ya. Bisa sifatnya makruh atau haram atau mubah. Wa imma yakuna sababan aw mani'an aw syarton. Ya, bisa juga suatu hukum itu merupakan sebagai sebab atau mani atau syarat. Ya, kemarin kita sudah jelaskan apa itu mani, apa itu syarat, atau apa itu sebab. Wa dzalika mithlu qauluhu ta'ala wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya. Fal ijabu fil ayah ta'allaqa bi fi'lin min af'al mukallafin. Maka kewajiban yang ada dalam ayat ini adalah berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Apa itu? Al-jihad, yaitu jihad. Fakana wajiban, di mana jihad itu adalah wajib. Wa qauluhu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Juga contoh lain ada dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang maka tulislah ya. Fanadbu fil ayah ta'allaqa bi fi'lin min af'al mukallafin. Maka anjuran di dalam ayat ini itu juga berhubungan dengan perbuatan seorang manusia. Apa itu? Wa huwa kitabatud dain, yaitu untuk menuliskan suatu hutang piutang. Faja'alathu manduban. Kemudian itu dijadikan hukumnya bukan wajib tapi mandub. Mandub itu dianjurkan, sunnah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Kemudian dalam ayat lain, contoh lain,
Dan janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Fattahrimu fil ayat tata'allaq bi af'al mukallafin. Keharaman dalam ayat ini, larangan dalam ayat ini, ya kan, jangan membunuh, berarti kan haram. Nah, itu berhubungan dengan perbuatan manusia, yaitu apa? Membunuh. Ya, membunuh dilarang. Faja'alathu haraman. Maka itu menjadi haram. Baik, contoh itu di hukum wad'i. Wa mithlu qauluhu ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dan juga apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 178, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu kisos di dalam kasus pembunuhan. Fal qatlu al-warid fil ayah as-sadir min fi'li syahs sababun fil kisos. Maka pembunuhan yang ada dalam ayat ini adalah suatu sebab ya bagi seorang yang menyebabkan adanya kisos. Wa huwa wa mithlu qoulihi sallallahu alaihi wasallam la yarithul qatil. Ya, juga ini juga dicontohkan dalam hadis Nabi, la yarithul qatil, tidak akan mendapatkan waris seorang yang membunuh. Misalkan seorang anak membunuh orang tuanya biar cepat dapat warisan, maka ini justru tidak akan membuatnya mendapatkan warisan. Maka di sini katakan fal qatlu al warid fil hadits as-sadir min fi'il mukallaf. Membunuh adalah perbuatan manusia di mana mani'un lahu minal miras, itu membuatnya tidak mendapatkan harta waris. Wa mithlu qauluhu ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai apabila kamu pergi ke sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Fal wudu'ul warid fil ayah fi'lun min af'al mukallafin wa huwa syartus shalah, di mana wudu adalah salah satu perbuatan seorang mukallaf yang menjadi syarat untuk suatu sahnya sholat. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan apa namanya al-mahkum fi. Jadi apa yang terkandung di dalam firman Allah itu hukum apa? Apakah dia hukumnya itu tentang larangan atau tentang perintah yang sampai wajib atau sekedar anjuran atau justru itu merupakan syarat, enggak terkait halal haram tapi terkait dengan suatu syarat ya. Kayak wudu kan nggak ada urusan sama halal haram, tapi wudu ini merupakan syarat untuk suatu perbuatan ibadah lain yaitu sholat. Baik. Kemudian syurutul mahkum fi, ya, syarat-syarat dari sebuah mahkum fi. Wa syurutuhu hiya, yaitu syarat-syaratnya ada yang pertama ayyakuna al-fi'lu ma'luman lil mukallaf ilman tamman hatta yattajih qasduhu lil qiyami bihi wa yastati'u fi'luhu fal mukallafu la yutalibu bis salati waz zakati wal haji wal ihad wal infaq wa tarkil khamar wa zina was sariqah wa fahsyil qaul illa ba'da ayya'lam hukmullahi fiha fal bil ijab awit tahrim. Yang pertama kita syarat sebagai mahkum fi itu ayyakunal fi'lu ma'luman, bahwasanya yang dikerjakan itu jelas ya, ma'luman lil mukallaf. Jadi perintah itu atau perbuatan itu diketahui oleh seorang mukallaf ya dengan benar sehingga dia bisa melakukannya. Fal mukallaf la yutalibu bis shalah, maka seorang mukallaf itu tidak diperintahkan untuk sholat, zakat, haji, dan jihad. Kemudian juga diperintahkan untuk meninggalkan khomer, zina, ya, diperintahkan untuk meninggalkan pencurian, perkataan yang kotor, ya, illa ayya'lam hukmullahi fiha bil ijab wa tahrim. Ya, sampai kemudian dia sudah mengetahui bahwasanya di dalam hukum Allah itu hal-hal tadi itu diwajibkan atau dilarang. Maksudnya apa? Bahwa kemudian kita meninggalkan zina karena kita tahu bahwa zina itu adalah haram. Kita mengerjakan sholat karena kita tahu bahwa sholat itu adalah wajib. Amma qabla al-ilm fala yata'allaq kullu hitab bi fi'lihi wa la yutalibul fi'l aw bitarki wa la yastahiqqu sebentar. Ketutupan. Wa la yastahiqqu ats-tsawab wa al-iqab. Maka sebelum seorang mukallaf itu tahu, maka dia tidak
ada hubungan dengan hukum tadi, fala yastahiqqu tsawab wal iqab, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan pahalanya ataupun hukumannya. Misalkan apa? Ya, sebelum ada Nabi Muhammad misalkan, atau orang karena kejahilannya dia tidak sholat misalkan, ya karena dia mungkin gila ya, jadi dia tidak ngerti ya apa yang dia lakukan itu, maka dia tidak harus mengerjakannya. Atau orang melakukan mencuri ya, tapi dia mencurinya tidak sadar karena dia mungkin gelindur, ngambil barang orang dikira barangnya sendiri. Nah, maka itu tidak menjadi dosa bagi dia karena dia tidak bisa menentukan bahwa itu adalah hal yang dilarang atau yang diperintahkan. Namanya orang gelindur kan gerak sendiri begitu ya. Oke. Semua asani ayya'lamul mukallaf masdarut taklif bil fi'al. Hendaklah seorang mukallaf itu mengetahui sumber taklif bil fi'al dengan menggunakan perbuatan, bi annahu minallahi ta'ala likay yakuna at-tanfidu ta'atun wa imtithalan li amrillah wa likay yattajih qasdul mukallaf lil muwafaqah, ya talabullahu ta'ala fil iltizami ahkamihi bima yajibu fihi qasdut ta'ati wat taqarrub. Atau seorang mukallaf tadi itu harus betul-betul mengerti ya bahwasanya yang dia kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya, sehingga dia mengerjakannya itu benar-benar karena itu adalah perintah dan dia berusaha mentaati apa yang Allah perintahkan. Kalaupun meninggalkan, dia benar-benar meninggalkan itu karena memang perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyakuna al-fi'lul mukallaf bihi mumkinan bi ayyakuna fi qudratil mukallaf ayyaf'aluhu aw yatrukuhu. Ya. Bahwasanya perbuatan seorang mukallaf itu memungkinkan. Ya, memungkinkannya maksudnya apa? Ayyakuna fi qudratil mukallaf ayyaf'aluhu aw yatrukuhu. Jadi, memungkinkan untuk dia lakukan atau untuk ditinggalkan. Misalkan apa? Perintah puasa sebulan Ramadan. Memungkinkan tidak? Memungkinkan, ya kan? Kalau nggak memungkinkan karena perbuatan, ya dia bisa untuk tidak berpuasa tapi menggantinya pada kesempatan yang lain, yaitu kurang lebih begitu. Nah, untuk hari ini itu dulu ya, karena terbatas juga waktu Zoom kita, sehingga kita masih di dalam lingkup al-ahkamus syar'iyyah. Yang pertama tadi tentang kita bahas apa itu al-hakim, siapa yang disebut dengan hakim. Ada dua makna tadi. Yang pertama, hakim dalam konteks makna yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau hakim dalam konteks mana para ulama, ya. Apa perbedaannya tadi sudah kita jelaskan, dan juga apa itu al-mahkum fih, apa definisinya, dan juga bagaimana syarat-syaratnya mahkum fih. Nah, ini juga sudah kita jelaskan. Insyaallah ini yang mahkum alaihnya kita akan bahas minggu depan ya, sedikit-sedikit saja, dan semoga ini bisa dipahami ya. Ya, harapannya demikian. Memang agak susah dan mungkin kurang familiar pembahasan ini bagi kalian, tapi tidak ada salahnya kalian perhatikan ini sebagai tambahan wawasan sekaligus juga tambahan keilmuan kita. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Wa likulli wijah wa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.